Itu penolakannya sangat apa ya, menurutku itu sangat yang paling tersak gitu. Jadi kayak pas kayak gitu terus kita ngeliatin ini ibu kita dari ini, dia langsung nggak usah kayak gitu. Oh gitu. Pernah itu? Nggak usah, kita udah terkenal kayak gitu. Waduh. TV udah kesini. Kayak itu yang dari Jakarta udah pernah kesini. Nggak usah kayak gitu. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di acara kesayangan kalian di channel Jogja YouTubers Network, yaitu di acara Kreator Talk. Wah. Dan kali ini kedatangan Waduh, food vlogger nomor 1 di Yogyakarta. Waduh, amin. Terbesar, tersemlidut, Mas Diodoran. Mas Radit, matur suwun. Akhirnya kita ketemu ya. Ini tektokannya kita udah lama, ya kan? Kapan ini? Tapi ya, susah banget. Oh enggak, aku maafkan sok sibuk ya. Dio, kamu sok sibuk. Moga Mas diperkenalkan sedikit dan latar belakangnya seperti apa. Oke, siap. Jadi perkenalkan, saya Dio. Di balik nama Diodoran, sama Instagram sama YouTube-nya tak namain sama Diodoran. Jadi mungkin ada yang penasaran kali nama gitu kali ya. Nah, ini langsung dibahas aja. Oh ya. Nama aslinya, nama panjangnya Mas? Nama panjangnya Dio. Ya itu panjang. Salah sih. Dio Hendro Kumoro, jawaban. Dio Hendro Kumoro. Itu nama aslinya. Asli. Terus kalau dapat ide Diodoran, nah aku waktu dulu itu aku nyari plesetan sebenarnya. Karena kebanyakan akun tentang food itu udah membawa nama kuliner. Oh iya betul. Food, apa kuliner kayak gitu kan. Terus aku pengen sesuatu yang berbeda kayak gitu. Biar unik ya. Biar unik gitu. Nah, ketemu Dio apa ya diplesetkan? Kan aku mikirnya mosok radio sih, elektro lagi dong. Terus Diodoran. Mungkin dengan nama Diodoran ini ketika mereka tahu Diodoran, apa sih itu? Obat kelek nggak ya? Juga gitu awalnya kan? Nah, tapi ternyata juga makanan. Jadi band mereka tuh opposite lah. Kepo pertama. Terus? Ternyata iki mati blok. Malah di blog. Wah, ora sesuai kontennya karo jenenge. Ora sesuai. Langsung. Ora sesuai. Oh, jadi awal mula golek plesetannya ya, cari plesetannya yang sekiranya sesuai dan mudah diingat sama orang. Terus ketemulah Diodoran itu. Nah, itu ya dari situ. Ya. Terus emang dulu kayak aku buat pertama ini tuh belum ke food juga sebenarnya. Awal-awal apa? Itu. Awal-awal meme gitu, lucu. Tapi itu di mainnya Instagram ya? Instagram 2014 itu dari awal. 2014 awal. Itu kayak ya apa-apa nah orang lagi ngapain terus tak tulis-tulisi apa ben lucu niatnya ya gitu. Ternyata ya lumayan. Gitu ya. Wah, baru tahu loh ini saya. 10K berarti baru aku ke food kayak gitu kan. Oh, jadi dari meme ke 10K itu kontennya meme itu dari awal. Sidik-sidik mungkin makanan ya gitu. Makanan pun tak mimin gitu. Maksudnya makanan itu seolah-olah dia menjadi kekasihku. Tak buatin puisi-puisi. Gitu. Terus 10K akhirnya fokus paling ke konten makanan. Langsung berubah. Cling. Nah, gitu. Terus konten yang lama-lama mungkin hapus. Atau mungkin masih kali ya? Masih. Di terakhir Instagramnya tuh ada. Terakhir tuh ada yang ini yang nge-screenshotin ya. Mereka yang udah follow di Ronan mereka sampai bawah screenshot Mas ternyata apa yang ini ya Mas ngono iki. Waduh, iya deh jadi keinget dulu sebagai kenang-kenangan ya Mas. Iya, kenang-kenangan. Jangan dihapus itu Mas. Oh iya, jangan itu sebuah proses ya. Jadi itu jejak digital ya. Kayak ngono kuwi. Jadi awalnya seperti itu terus ke food. Nah, food itu masih foto ya dulu. Foto yang aku kasih ya teks nama-nama itu. Baru sekitar 20K-an mulai masuk ke video gitu. Karena biyen kan ya masih tak lihat itu untuk orang yang itu kan kalau diri kita sendiri yang melihat itu kan berarti istilah kerennya itulah personal branding. Personal branding. Itu apa personal brandingnya? Nah seperti itu. Ya akhirnya dulu kan masih jarang ya. Iya masih jarang. Apalagi di Instagram itu. Nah aku ya kayak gitu ngomong ngoceh itu.
Hai, aku lagi mau cewek sangar-sangar beli cilok. Kayak gitu. Tiba nih mau jajan. Jajan ini memang 3.000. Itu awal-awal pas dari foto ke video itu. Dan terima kasih untuk netizen ya. Mereka itu waktu awal aku upload video gitu pertama. Tuh, antusiasnya bro. Langsung banyak ya mas? Langsung banyak yang menghujat. Sampai yang di apa ya binatang apapun yang di hutan itu keluar itu di komen. Rata-rata apa mas yang paling teringat? Yang marahi, pernah nggak sih marahi nyelekit gitu? Oh iya pernah. Pernah sih yang apa mas? Koyo iya itu terus apa meneh ya? Fisik ya mas? Fisik. Dulu kan belum ada undang-undang ini yang apa ITE. itu? ITE body shaming. Itu belum ada itu. Pemerintah masih sibuk yang lain. Terus nah itu ya tapi malah banyak hujatan. Iya, awal banyak hujatan. Kayak tak lihat gitu. Wah, kok kayak ini ya aku batin ini. Tapi yo aku mikir nih dulu kan kayak siapa ya? Aku mikir dulu ini ada siapa? Satunya Luna Maya. Kok Luna Maya? Siapa? Istrinya Ahmad Dhani yang sekarang itu? Mulan. Mulan itu kan 80% lebih komen-komen kan banyak kan dulu ini kan karena itu mereka pada haters kayak gitu. Nah, mikirnya wah kayak sekelas kau ini mereka tuh biasa aja lah. Aku masuk kau ini ngedon kayak gitu kan. Ya usah akhirnya usah ben. Ya aku mikirnya mereka perhatian aja sih. Berarti kan mereka menonton kayak gitu. Menonton terus mereka komen. Nah tak buka jebule masih anak-anak SD kayak gitu. Masih bocah-bocah. Kowe masih bawa matahari kan. Tapi ya seperti itulah ya aku seneng aja sih mereka perhatian ya karena semua itu anak kecil ya aku ya nggak masalah karena mereka pemikirannya sampai situ itu. Nah terus ya semakin kesini yang buat video terus sampai sekarang. Sekarang followers IG-nya udah 650 sekian lah ya, 600 sekian dan udah wah verified. Ya alhamdulillah, terima kasih. Itu verified apa sih mas sebenarnya persyaratan untuk verified IG itu? Verified IG itu ya seperti yang teman-teman yang main sosial media tahu gitu. Ketika awal Instagram buka ada di setting itu ya. Setting minta verified ya aku minta itu aja. Langsung. Tapi kan ada syarat ada nggak sih? Cuma masukin KTP atau paspor. Nggak ada followers harus sekian. Oh nggak ada. Nggak ada di tulisan itu. Nggak tahu kalau dari sananya mesin botnya itu seperti itu. Nah akhirnya awal aku lupa ya bulan apa itu pokoknya selang 5 bulan baru verified aku minta terus. Setelah kirim KTP kirim terus gagal itu, kirim terus itu. Saya pernah mas iseng ya followers kan sedikit banget tapi pengen gue gaya-gayaan verified dulu mas. Pernah ya kirim KTP segala macam tapi pas udah selesai upload toh nggak ada tombol oke. Ada sih tombol oke tapi nggak bisa dipencet loh mas. Jadi kayak kalau abu-abu atau raiso. Oh nanti itu sebenarnya yang pernah teman-teman alami terus tak nganu itu hanya ini nge-crop foto KTP-nya aja mungkin yang belum bener. Oh gitu ya. Nanti kita coba di sini. Tapi kira-kira mungkin 3.000 followers. Oh ya belum tentu. Akunnya JN lah. Ntar kita coba. Siap bro. Oke seperti itu. Alhamdulillah itu. Setelah sampai di mana tadi mas? Sampai ke verified Instagram ya. Terus kalau ngomongin akun YouTube sendiri sekarang kan udah 200 sekian ya. Mulainya dari tahun 2016. Di Instagram 2014, YouTube 2016. After 2 tahun ya berarti. Terus sampai 200 ini cepet nggak mas? Maksudnya dalam prosesnya atau yang awal-awal susah terus tiba-tiba tahun ketiga gitu. Atau pelan-pelan? Pelan-pelan, sangat pelan. 2016 coba yang ke 2016 terus 100.000 baru 2019 berarti 16, 17, 18, 3 tahun. Oh 3 tahun baru 100.000. Kalian baru kemarin udah lemes ini. Semangat bro. Kalian yang baru kemarin sore termasuk hostnya ini lemes sih gimana mas? Semangat. Pokoknya ya itu aku 3 tahun itu karena apa ya? Ya mungkin beberapa strategi tentang konten itu tadi ya. Aku masukin beberapa video yang mungkin itu sebenarnya kita juga udah tahu itu potensialnya nggak ada kayak gitu. Tapi karena kita membutuhkan itu ya harus kita upload aja kayak gitu. Nah ternyata emang hasilnya nggak
bagus. Apalagi apa ya? Nah, yang terjadi itu antara lanang cowok sama cewek itu, apalagi di makanan itu cepet cewek. Nggak tahu kenapa. Ya. Kayaknya itu di semua konten. Oh gitu ya. Cewek itu cewek lebih melejit gitu ya. Kenapa sih, Wok? Cowok ini udah tahu gitu ya kalau perlu cewek. Ya, seperti kayak kita ini yang nonton cewek. Iya, ding, kembali lagi ke kita. Aduh, ya seperti itu. 2000 berapa tadi? 19. Mei itu 100.000. 100.000. Dan sekarang langsung. Nah, cepet. Ini mungkin Mas Andi juga bisa di-share. Tahu kan Mas T semakin kesana itu kalau YouTube itu kan semakin apa jenis kayak bola salju nggak sih? Mesti langsung menggeludung tuang saya besar terus. Setelah 100k itu aku ngerasain emang cepet sih itu. Nah, bisa di-share Mas tipsnya itu. Kan kemarin katanya Mas Dio juga sempat melakukan apa namanya? Uji coba riset kalau upload tiap hari. Nah, oke. Nah, itu banyak yang bilang kalau YouTube ini diupload setiap hari itu nanti apa bisa lebih direkomendasikan gitu dari pihak YouTube-nya. Apa suggest sih? Ya, disuggest lah. Suggest gitu lah. Kalau kalian tiba-tiba di home kalian muncul videonya Mas Diodoran padahal nggak subscribe, nah itu karena upload tiap hari. Ya. Seperti itu. Nah, dari beberapa pertanyaan seperti itu, makanya kita Diodoran sama teman-teman beli di belakang Diodoran itu, ya wis, ayo kita coba apakah yang dibilang sama teman-teman itu benar. Nah, makanya kita melakukan riset tur Jawa Bali. Tur Jawa Bali itu emang kita nyapke apa ya, kita nabung terus untuk akomodasi itu semuanya gitu. Nah, perjalanan itu 14 hari di 10 kota menghasilkan 30 konten. Satu kotanya 3 konten. Itu emang sangat kerja keras menurutku. Nggak hanya ya aku yang di belakang, aku yang di depan, yang di belakang lebih kerja keras lagi karena harus editing sampai jam 4 pagi dan lain sebagainya. Jam 10 harus bangun, take lagi seperti itu. Nah, dari situ itu bisa menghasilkan bener berarti apa yang dibilang teman-teman itu bisa menghasilkan 30.000 subscriber waktu itu sangat cepet banget. Ya, Mas, ya? Terus banyak komen-komen yang mereka bilang aku nggak tahu channel ini kok tiba-tiba muncul. Nah, berarti itu tadi tersuggest ya. Gitu. Nah, seperti itu berarti otomatis setiap hari itu kalau kalian bisa ngupload seperti itu ya mantap ya. Tidak semudah yang kita omongkan. Susah prosesnya ya. Tapi kalau ini Mas, ini sedikit melenceng ya. Di home YouTube-nya Mas Diodoran pernah muncul nggak Mas video tato channelnya Hendrik Shinigami? Aku belum, tapi aku pernah nge-search. Karena aku dibilang dong sama temenku, terus dibilang iki lho no tato apa tau wong nato apik ayo wong nato apik objeknya itu jangan lupa di subscribe channelnya dia. itu juga ini Mas, dia ya nggak tiap hari upload, ya tetap termasuk konsisten sih karena seminggu bisa 2 kali, tapi karena videonya banyak yang nonton disuggest. Kalau aku ya emang ikut nge-search malah. Tapi kakakku yang nggak ikut nge-search tiba-tiba pas aku cerita baru mau merekomendasikan channelnya nih Mas. Iki bedino muncul ning homeku. Oh alah, sing tatone ning aduh, tatonya di ujung rambut nih. Rambut yang mana nggak tahu. Oh ya, tadi kan sekarang berarti udah punya tim ya Mas? Iya, alhamdulillah udah. Di antaranya Mas Diodoran yang di depan kamera, terus untuk yang konten itu berarti 3 yang di belakang. 3. Berarti 4 kameramen sama editor. Editornya 2. Editornya 2. Tapi yang satu merangkap kameramen juga. Gitu. Jadi kalau pas take YouTube itu kan dua kamera gitu. Nah, terus nanti udah ditambani editor yang satunya. Seperti itu sih. Nah, yang satu itu juga merangkap, Mas Umar namanya, dia merangkap ke editor Instagram. Jadi ketika nggak trip, itu kan at least kalau Instagram kan aku cuma 2 orang, aku sama si Iman namanya. Nah, Iman video cuma 2 orang. Nah, jadi yang Mas Umar ini dia ngerjain editor di Instagram, brand-brand dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus yang editor YouTube itu namanya Mas Reski, itu yang khusus YouTube emang. Khusus YouTube doang. YouTube, berarti sekarang
dengan tim yang kayak gini bisa produksi video seminggu berapa kali? 3 kali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi seminggu bisa produksi 3 video. Seminggu kita produksinya kayak dalam 1 bulan. Itu nanti keluar timeline. Jadi setiap bulan itu di akhir ya, di akhir bulan itu kita ada meeting gitu. Ada meeting, nanti tim yang penjadwalan itu ada sendiri. Oh, ada sendiri. Yang jadwalin itu nanti udah tahu timelinenya. Tanggal ke Jakarta tanggal kapan sekian kayak gitu. Oke. Video YouTube masih berapa kayak gitu. Oh, masih sekian. Oke, berarti ini akhir bulan udah harus take kayak gitu. Yaitu nanti disusun. Susun semuanya. Berarti planning ke depannya udah bagus ya ini. Udah ini tersistem kayak gitu. Nah, ngomong besok aja. Sekarang tuh tanggal 11, tanggal 12 kemana? Ke Jakarta. Banget ya, udah ke Jakarta lagi. Rencana berapa hari Mas itu? Di sana seminggu sampai 10 harian. Untuk konten? Wah, mantap. Konten di sana juga. Mbak Magda kemarin ke Jogja. Iya. Terus sekarang nyamperin ganti ke sana. Ke sana. Kemarin juga Next Carlos ke Jogja juga ya. Banyak sih teman-teman yang ke Jogja. Ya semuanya saling support. Iyalah. Seperti itu. Terus sekarang mundur sedikit. Nggak mundur sedikit sih, malah mundur ke awal nih Mas. Balik nih. Sebelum punya tim, Mas Dio sendiri yang nge-handle. Gearnya, ceritain gearnya apa aja awal-awal. Gearnya itu ya ampun. Ini HP Mas. Xiaomi mesti. Ini ya tak ceritain. Awal mula itu aku pakai HP Xiaomi Redmi 3. Redmi 3. Oke ya. Dan ketika dibalik tahu dong. Ya. Muka aku jadi halus putih gitu, merona, cerah kayak gitu. Halus tau beauty kan karena ya seperti itu. Suaranya cempreng, ya enggak sih? Ya. Redmi 3. Kalau sekarang yang Xiaomi sudah bagus-bagus pasti. Itu awalnya. Terus aku pakai mini tripod Gorilla Pod yang kecil itu kecil terus nek dipegang terus ngantuk, suka ngantuk kali dulu. Sing murah apa sing larang? Sing murah. Sing ngantuk ya sing murah. Itu yang murah. Belinya di aksesoris HP itu kan. Nah, lagi itu. Waduh itu sangat susah sekali. Nah, pakai itu. Karena gini ya. 2 itu ya, Mas. 2 itu. Terus editingnya pakai Viva Video di HP nih. Di HP. Viva Video. Tak beli ininya untuk ngilangin watermarknya pakai pulsa Telkomsel. Nah, ini langsung modal. Karena ya ben ilang wae enggak ono iki. Ben ngisi-ngisini juga. ngisi-ngisini mosok ngono kon rambois. Ya gitu. Nah, itu awalnya pakai itu. Ya mungkin ini ya, banyak mungkin yang hari ini gini. Berpikiran ini teman-temanku sih, pikiran mereka, aku mau nge-vlog kayak gitu, mau buat konten, tapi aku mau beli kamera dulu, bla bla bla. Hei, kesuwen itu. Kesuwen ya, action. Mulai aja dulu, iya. Karena itu kelamaan. Malah banyak teman-temanku yang tumbang di jalan, mereka malah nggak jadi seperti itu. Mereka nggak jadi ini karena kelamaan harus nunggu beli kamera pada kimeng tuku kamera harus jadi. Enggak juga kan? Ke situ kalian harus beli lensa ini nggak murah, bahkan lebih mahal dari harus belajar segala macam teknologinya itu ya. Laptopmu sih ambiar ya waduh wah itu grandet itu. Nah masih banyak seperti itu. Nah dari mereka itu teman-teman malah jadi malah nggak jadi nggak jadi gimana sih? Nggak jadi untuk konten karena kelamaan nunggu. Iya itu, kecuali Anda anak sultan. Jadi nggak telepon papa itu langsung, "Pak, aku butuh kamera nih." Oke, transfer das beres itu. Malah mereka yang kayak gitu tuh malah nggak ngevlog ya, mau fasilitas lengkap kok ya. Karena kalau aku jujur ngalami ya Mas, kayak pakai HP masih semangat nih Mas. Giliran punya kamera, punya komputer, bleret. Soalnya nggak tahu kenapa ya itu nah, pengalamanku loh. Kalau Mas Dio kayaknya membara terus ya dari awal-awal sampai sekarang gas. Semakin ngegas gitu. Ya mumpung kerja keras kayak gitu. Bener. Ya mungkin Mas kayak semangat Mas. Ya mungkin Mas tahu lah sendiri gitu. Sebuah konten itu pasti nanti kita akan ketemu di titik yang itu tuh meledak dan nge-trigger viewer yang lain. Bener. Otomatis subscriber itu bakalan naik gitu. Sendiri, aku percaya ngono wae waktu itu. Bahkan sampai sekarang kayak gitu loh. Aku buat konten terus gitu. Kan nggak tahu ya yang meledak yang mana nih. Seperti gawe terus gitu ya. Ngono. Kemarin terus ada yang baru viral tuh yang Babalu, tau nggak? Yang Babalu itu. Tahu lihat tempatmu itu Mas. Iya. Kita ada itu video. Iya, nah itu Marani Rono sini sana tuh 4 jam gitu. Ya udah, itu kita besok pagi langsung
Purwodadi. Purwodadi. Langsung ke sana gitu. Kita nggak menaruh harapan yang besar juga di setiap konten. Kita yang penting ngebuat, kita dokumentasikan kayak gitu. Ternyata kita wis kayak sama teman-teman tuh paling ya iki viewer ya paling 100.000 lah HP-HP. Karena banyak tuh wisan yang bahas yang gawe. Ternyata tanpa diduga dua ternyata banyak yang melihat dan lumayan itu ini viewer yang lain seperti itu sih. Pokoknya yo semangat lah, yo ngerti lah konsisten dan lain itu udah hal yang biasa. Template misalnya seperti itu. Kitanya mau ngerjain apa enggak ya? Iya, makanya yuk kembali. Ini boleh dimakan? Boleh. Iya. Ya makan dulu Mas. Usaki nih, es krimnya meleleh bos. Aku tertarik dengan gurih-gurih ya. Gurih-gurih. Karena kamu minum yang manis-manis. Thank you STC. Sebledut lah. Boleh Mas tadi ada kita kan ngebahas yang semangat Mas. Kalau sebagai konten kreator kan kita pasti ada titik jenuhnya, titik down-nya. Pernah kan ngalami kayak gitu? Ya pasti. Pas lagi down, apa yang sekiranya bikin Mas Dio semangat meneh Mas? Oke. Ini mungkin case-nya bisa berbeda juga untuk konten-konten yang lain gitu ya. Karena notabene food itu ketika makan mie ayam besok bakso itu udah konten yang berbeda. Oh ya. Apalagi tempat yang beda, itu jelas ya seperti itu. Nah, sampai hari ini dan semoga sampai ke depan aku belum pernah merasakan yang kayak aduh aku malas buat konten itu enggak. Karena udah seneng kayak gitu. Makanya kalau membuat konten teman-teman harus konten yang benar-benar disukai kayak gitu. Disukai terus ngerasa excited besok aku mau buat apa seperti itu. Kalau ini di food ya aku besok besok nyoba yang seperti ini, nanti ngobrol sama tim kayak itu. Ini buat seperti ini gimana? Oke. Terus ini di konsep kemarin ada sempat yang bakmi demit di konsep anyway hantu-hantuan gitu. Nah, seperti itu. Sampai hari ini kita masih terus semangat karena ya itu kembali lagi karena emang konten-konten itu konten yang kita sukai dan itu yang penting dan kita fokus gitu ke sana karena teman-teman aku juga teman-teman yang di belakang ya kita semua mengandalkan sosial media ini kayak gitu, entah itu Instagram entah itu YouTube. Makanya kita harus emang menguras tenaga untuk memikirkan konten-konten apa yang selanjutnya, kota mana yang akan kita kunjungi dan sebagainya seperti itu. Aku ngerasa down terus, aduh ini kok viewerku gini ya gimana gitu. Ada sih kayak kepikiran seperti itu tapi manusiawi lah manusiawi. Tapi ya tetap wes lah gas aja kayak gitu. Enggak, maksudnya mikir terus menjadi beban terus bener malah nggawe konten tuh enggak. Yang terjadi biasanya kan terus belet nggawe konten. Enggak buat konten terus di zona nyamannya enggak buat leha-leha. Nah ini lu sindir aku. Ya aku seperti itu. Posisi kayak gitu ya seperti itu sih yang banyak emang terjadi gitu. Ya makanya emang yang harus disukai dulu itu. Terus ini pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik kalau kita juga mengerjakan baik kerja keras seperti itu sih. Masa kita wis kerja keras ngono Tuhan itu nggak melihat kita sih kan enggak juga seperti itu. Itu kerja keras terus. Aku masih seneng aja kayak gitu. Konten-konten baru dan lain sebagainya. Jadi tadi kan kita udah mundur terlalu jauh, maju dikit. Maju dikit. Aku mikir tuh Bang. Awal kenapa kok terjunnya ke ini Mas, dunia kuliner. Gitu? Apa emang suka makan atau? Iya. Kuliner itu aku udah membayangkan dari dulu awal ya. Aku sangat masih melihat mereka teman-teman yang membuat mungkin film-film pendek atau humor itu effortnya tak acungi jempol kalian kayak gitu karena harus memikirkan konsep dan lain sebagainya. Food lebih mudah. Secara penggarapannya. Penggarapan. Waktu di pikiran dulu. Waktu di pikiran dulu. Dalam pelaksanaannya? Dalam pelaksanaannya, sama aja sebenarnya. Karena saya tak pikir itu. Semua konten humor dia harus memikirkan humor apa besok kayak gitu. Tapi kalau food ini di depan aku makan bakwan, sampingnya itu bakso itu udah konten yang berbeda kayak gitu. Jadi dan food itu kan nggak ada habisnya. Apalagi dengan hari ini sosial media gitu ya banyak yang nge-share. Mereka jadi tahu, di Thailand ya ono makanan seperti ini mereka dibawa ke Indonesia dan viral. Itu kan banyak.
Nah, mikirnya seperti itu yang enggak ya, yang ya food itu beda makanan udah konten yang berbeda. Dan nggak perlu skrip. Nggak perlu skrip. Yang penting pakai nggak sih Mas? Enggak ya? Atau on the spot aja? On the spot, paling aku nanya-nanya dikit gitu. Kalau di YouTube itu paling aku langsung nanya sama ownernya gitu. Oh gitu, langsung diajak ngobrol, iya, di videoin gitu ya. Tapi bukannya tidak ada kendala itu perjalanan. Nah gimana Mas kendala? Senengnya di perjalanan kuliner ya, senengnya wah indah-indah nih ini. Jadi pas makan di suatu tempat mereka yang jual itu welcome banget, terus bahkan banyak ya pas perjalanan kuliner itu mereka yang nggak usah Mas, nggak usah bayar kayak gitu, mereka udah terima kasih dibantu seperti itu enaknya. Ya. Nah yang enggaknya banyak yang ya lumayan lah kayak gitu, ketika kita datang tuh kayak cuek gitu loh, orangnya tuh cuek kayak, terus kita pas ngesut tuh kayak apa, kayak ditutup-tutupin kayak ya kali mesti kita mau ngambil resepnya juga enggak kayak gitu, istilahnya kayak gitu loh. Awalnya tuh udah nggak ngenakin, itu moodnya gila, langsung down, dan aku harus ngebangun mood itu lagi kayak gitu untuk supaya opennya tetap itu kayak gitu, itu menjadi konten, karena itu kan udah waktu tetap kita naik pas ini itu ada beberapa konten, lihat aja ya di YouTube Diodoran itu yang penjualnya itu jutek apa, ya udah kita share aja kayak itu, mereka pas ini tak tanyain kayak cuma kayak gitu, itu nggak enak banget sih Mbak. Itu kendala yang kalau di food ya, kita waktu tanya seperti itu, terus orangnya tuh cuma apa adanya kayak gitu, natural ya pas poin arep cuek arep upload gitu ya, aja gitu ya. Itu yang kadang membuat aku kayak apa ya, mungkin kalau Bu ini tuh kita tuh dari jauh-jauh seperti itu ya, oke lah kita membuat konten, tapi seenggaknya mungkin kalau ini viewernya banyak juga akan membantu mereka seperti itu. Nah itu aja penerimaannya tuh seperti itu rasanya istilah Joni berdedek gitu hati nih, rasanya wes nggak mood semua, nggak mood akunya, kameramennya dan lain sebagainya. Itu kan kayak kita harus ya wis lah, ayo tetap kita sesuai ini aja, kita tik semua kayak gitu. Ya udah kalau dia emang beliau emang seperti itu ya nggak apa-apa, itu haknya beliau, karena kita kan jenis ke situ kan juga langsung itu jenis dan sebagainya itu. Ya udah kita tik. Nah, nanti akan kelihatan ketika diupload, komen mesti kok itu jutek amat sih. Kalau gitu aku nggak jadi beli Mas dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Kita ya tetap tetap have fun aja wis kayak gitu, serapu pongko mesti di yang selanjutnya akan menemukan mereka penjual yang baik, yang lebih welcome dan segala macam itu ya. Menyedihkan itu. Itu biasanya kalau misalkan pas Dio datang ke rumah-rumah makan restoran atau ke kafe yang pengen di istilahnya review atau apa sih Mas kalau itu? Review makanan. Iya, review gitu ya. Itu biasanya izin dulu ke ownernya atau apa kalau mau bikin konten di situ? YouTube, Instagram? Kalau Instagram permintaan. Instagram biasanya permintaan. Endorse. Amin. Kalau YouTube yang biasanya datang sendiri gitu loh Mas. YouTube itu langsung gitu. Oh langsung. Itu rekomendasi dari teman-teman yang follow di Instagram kayak gitu. Follow Instagram. Biasanya sebelum kita trip itu pasti kita naikin story. Gitu. Contoh kota Magelang atau mana itu. Magelang 3 kuliner yang paling apa ya gitu. Mereka udah DM. Seperti itu, DM kuliner ini mas itu, dan kita langsung ke sana. Emang yang paling bagus itu tetap harusnya itu izin dulu, terus dan ini. Tapi kan kita terbatas waktu itu. Gitu. Kalau hari sebelumnya kita izin dulu itu kan repot banget itu. Kecuali mungkin ada tim khusus gitu ya, mungkin kayak nek TV itu kan sistemnya udah bagus banget. Sebelumnya udah telepon bahwa besok dan bagusnya seperti itu. Tapi karena kita ngejar waktu, ya hari ini kita belum bisa seperti itu. Tapi pernah nggak? Izin pas di lokasi langsung. Paling izin pas di lokasi kayak gitu. Pas di lokasi langsung izin. Ya makanya suka terjadi hal-hal seperti itu. Yang mereka cuek, kayak mereka tuh nggak welcome, ada yang welcome juga. Saya tetap izin dulu sebelum tetap izin. Jadi kita dari ini Bu, ini dari channel ini. Kalau mereka beliau sudah sepuh mungkin kita wajar aja sih, karena mereka nggak tahu gitu dunia hari ini seperti itu. Dan kita mungkin kalau mereka cuek nggak apa-apa juga, karena mereka nggak tahu seperti itu, belum tahu. Nah biasanya di situ ada anaknya, ini loh Bu, ini tuh sekarang mereka jelasin. Oh iya kayak gitu.
yang dibutuhkan kalau pasti kan kita harus apa ya, pengen ngambil pas nuang-nuang. Oh iya, gitu. Detail-detailnya itu ya. Kadang kan mereka nggak boleh, mungkin ya takut mungkin masih kayak mungkin resepnya mau dicuri gitu. Atau biasanya takutnya tuh gini Mas, kayak wah restoranku lagi kotor mungkin ya. Bisa jadi seperti gitu itu. Kan. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau itu sih bilang aja sih ke kita. Jadi kita kan ngambil close up ininya kan aja. Bisa. Sebagai videografernya udah ngerti lah ya. Karena kita ini kan di blur. Masa ya kita opo anane kan nggak mungkin. Tenang saja. Nah, canggih sudah. Buat restoran-restoran yang nextnya akan didatengin food vlogger. Siapapun itu. Slow aja. Iya, slow aja. Tenang, kita tidak mencuri resep. Kami membantu. Iya. Terima kasih banyak. Kayak Mas tadi ngomongin perizinan, biasanya kalau udah izin itu pernah ngalamin penolakan ya, nggak mau misalkan nggak mau di syuting atau nggak boleh syuting di situ atau penolakan sejenisnya gitu. Okay. Penolakan sih atau diusir malah nggak pernah ya kayaknya. Janganlah, kasihani kami jauh-jauh. Terus penolakan ya, penolakan itu alhamdulillah belum sih. Belum. Cuma kalau kita mau tadi kita cuma kayak mau ngambil pas itu kadang nggak boleh penolakan paling di situ. Terus kadang pas kita tanya gawe apa sih Mas? Dadak kok ngono repot-repot. Ya ampun repot-repot ya nggak apa-apa kan demi kalian gitu. Nah, pernah ya terjadi itu lumayan kebangetan menurut gue, ada di salah satu kota, kita take di situ. Nah, kita nanya nih sama yang pegawainya, Pak kita mau syutingnya ini, kita dari ini kayak gitu. Pak kita boleh nggak cuma ngambil pas nuang gitu, nuang kuahnya ke sini kayak gitu. Pernah terjadi penolakannya itu sih paling pas aku minta izin untuk di salah satu tempat makan ya di satu kota, cuma ngesut pas nuang kuah ke mangkok. Karena kita pengen yang terbaik kayak gitu loh untuk kuliner apapun itu gitu. Itu penolakannya sangat menurutku itu sangat yang paling tersak gitu. Jadi kayak pas kayak gitu terus kita ngeliatin ini Bu kita dari ini, dia langsung nggak usah kayak gitu. Oh gitu. Pernah itu? Nggak usah, kita udah terkenal kayak gitu. TV udah kesini. Kayak itu yang dari Jakarta udah pernah kesini. Udah nggak usah kayak gitu. Itu berarti benar-benar nggak mau kasih shoot ya Mas? Nggak mau. Cuma padahal aku jelasin ini cuma kayak nuang itu top. Nggak usah. Kita udah terkenal, banyak orang-orang Jakarta udah kesini. Itu langsung kayak kayak gitu. Langsung. Moodnya hancur banget ya. Itu kayak pengen salto, pengen kayak tapi gitu. Tapi itu Mas Dio tetap melanjutkan shoot atau? Tetap melanjutkan. Pas makannya doang ya? Terus ya udah nggak diambil ya? Nggak ambil. Terus itu nggak boleh ya wis tetap tak ambil karena kita udah pesan. Itu juga udah memakan waktu kita, ya wis kita terusin tetap produksi kayak gitu. Itu sih. Cuma ya kembali lagi. Aku nggak 100% menyalahkan beliau karena beliau sudah berumur, tidak tahu hari ini, belum tahu hari ini seperti itu. Nah aku nggak mudeng sosial media. Karena gitu aja. Yang perkembangan hari ini itu udah pesat banget kan secara segala macam dunia digital, mungkin orang-orang yang sudah sepuh nggak tahu kan. Sudah terlalu laris juga mungkin itu, udah banyak cuannya. Nah ini Mas banyak banget. Pertanyaan-pertanyaan yang ting selenting ini. Oke. Ini Mas, satu-satu ya Mas. Kalau goal kedepannya untuk Mas Dio itu apakah bakalan buka rumah makan sendiri? Ya, selama di dunia YouTube di food vlogger ini pengen buka rumah makan nggak? Kalau ditanya pengen, kemungkinan semua food vlogger itu pengen mungkin ya. Ada beberapa teman-teman yang udah buka juga. Kayak Nes Carlos buka ayam gedebuk itu, dan teman-teman yang lain ada sih beberapa yang di Jakarta itu udah mereka buka. Nah, kayaknya belum sih untuk sekarang. Paling aku buat itu yang sama si ini, yang Pipe Bro itu loh. Nyoba kayak gitu. Ya kita ngeriset. Sebenarnya ngeluarin produk itu kayak ya sambil belajar diri sendiri tentang usaha kuliner gitu. Jadi tahu ketika kami ini mempromokan terus kayak kalau tapi kan kita nggak tahu di sisi sebelah, di sisi yang satu yang dipromokan seperti apa itu yang real mereka jualan. Nah makanya dengan seperti kita membuat produk kita jadi tahu jadi seperti ini jadi seperti ini. Aku lebih ke belajar ke sana gitu sih. Semoga juga laris.
Amin. Tapi untuk waktu dekat masih belum ya Mas? Belum. Tapi goalsnya ke depan akan ya? Kemungkinan tapi kecil. Oh, malah kecil ya? Kecil. Pengen tetap masih di digital. Digital ya? Kalau usaha-usaha lain belum ya? Offline belum ya. Ya paling oleh-oleh tadi. Oleh-oleh ya Mas? Oke, satu pertanyaan lagi Mas. Ini masih banyak, kita jawab satu-satu. Oke. Kalau menurut Mas Diodoran sendiri di tahun 2020 ini trennya seperti apa nanti Mas? Oke, nah ini banyak diperbincangkan teman-teman juga. Aku juga nanya teman-teman yang lain di vote gitu, ya mereka belum bisa memprediksi kayak gitu. Iya. Tapi aku melihat ada kemungkinan ini 2020 tahu crispy, tahu keras itu. Kan sekarang banyak yang tahu digoreng terus aku nyebutin ini masalahnya. Tahu terus dikasih ini terus dikasih tepung luarnya terus crispy kayak gitu loh. Kayaknya aku melihat pergerakan itu di sosial media. Akan banyak yang jualan itu. Ya. Karena di Jakarta sana sendiri itu udah buka beberapa cabang, terus mulai muncul di Jogja juga ada brand itu kayak gitu. Mungkin akan menyusul tempat-tempat yang lain kayak gitu. Nah, aku melihat pergerakan itu. Itu kalau dari Mas Dio ya. Dari aku itu. Bisa salah. Iya. Jadi kita tunggu nanti seiring berjalannya waktu apakah olahan tahu ini akan booming atau enggak. Karena gorengan ngomong Indonesia kan. Ngopi man gorengan ini. Enak banget itu. Gedang goreng. Gedang goreng tapi ada manis-manis. Iya. Es krim. Ini Mas, apa yang dilakukan Mas Diodoran kalau ketemu makanan yang nggak enak itu biasanya gimana Mas? Oke. Ketika ketemu makanan sama yang nggak enak, sebenarnya nggak ada makanan yang nggak enak sih, kecuali makanan itu basi. Iya nggak sih? Karena kan tergantung selera masing-masing. Ya. Asin, manis, pedas itu setiap orang berbeda kayak gitu. Teman-temanku yang di luar Jawa ayo tak ajak makan gudeg, mereka nggak mau. Karena rasanya manis. Bagiku gudeg enak banget. Nah, mungkin bisa juga sebaliknya ketika aku ke luar Jawa kemana menemukan itu ya mungkin aku akan merasakan lidahku mungkin waduh, gitu aku agak rada wagu nih mangan iki kayak gitu. Cuma orang lokal situ pasti iki enak banget. Itu ya. Nah, paling kalau makanan nggak enak itu sebenarnya makanan yang basi, yang udah emang nggak layak makan. Aku pernah menemui itu. Pernah. Aku take itu. Berarti konteksnya makanannya sudah tidak layak konsumsi ya? Nah, aku take di suatu tempat di mana itu kayaknya aku ngelihat itu tuh dibuat sama orang-orang sekitar kampung tuh apa namanya? Anak-anak Hah? Bukan dong. Berakam siapa? Apa sih namanya? Pramung Praja. Diolah oleh anak-anak kampung situ itu membuat kayak food court itu di pinggir kali kayak gitu. Nah, aku kesana. Terus aku lihat itulah. Aku pengen wah, seperti nek tak bantu mungkin area sini ini juga menjadi ramai dan banyak yang mereka ke situ gitu. Nah, aku di salah satu tempat ada itu rica ayam. Nah, mikirnya wah, menarik nih kayak gitu. Nah, tak take gitu. Cuma aku kayak ngelihat prosesnya aja, cuma ngengetin. Terus ketika dibuka magic jar des kan kita ambune. Wah, iki ketoke ra beres sih. Setelah itu ya wis tetep kita teh sampai selesai. Tak cicipi. Makan tes. Wah, udah gak banget itu. Makanya kalau itu udah keterlaluan ya, karena makanan itu sangat nggak layak menurutku. Konten nggak naik. Tetap nggak akan dinaikkan ya. Nah, mungkin ada yang ini ya, kalau di YouTube itu ada, ini aku ngasih penilaian di makanan itu pertama itu semlidut itu yang menurut tahu ya standar nasional Indonesia lah kayak gitu. Ayam yang ngono-ngono wae lah, ayam goreng ditemui ini. Terus semlidut lezatos, nah itu berarti grade-nya naik itu. Nah, ada yang enak banget menurut itu semlidut lezatos kotos. Nah, itu berarti recommended banget. Masih sekolah lidahku ya, nggak tahu juga dari lidah orang lain seperti itu. Jadi ada grade-nya. Semlidut itu yang SNI. Terus semlidut lezatos itu yang wah, grade-nya lebih naik dikit. Terus lezatos kotos itu yang enak banget, paling the best. Itu kayak terngeong-ngeong terus kita pengen makan itu. Tadi kan konteksnya adalah makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Nah, kalau tak ganti pertanyaannya, misalkan tadi kan kita ngomongin selera ya Mas. Kalau Mas Dio ketemu satu restoran yang menurutku enak, menurut Mas Dio nggak enak, nah, itu presentasinya nanti di video gimana Mas? Ya nek atau tetap YouTube semlidut ya YouTube ya.
Ya aku mungkin ini YouTube sih ya. iya. Ntar kita bahas Instagram nih. Kulik-kulik Instagram nih. YouTube ya paling aku tetap akan bilang sesuai itu. Wah ini ya semlidut lah kayak semlidut. Berarti SNI itu semlidut. Iya. Mau menurut Mas Dio, menurutku enak. Enak banget. Menurut Mas Dio nggak enak, semlidut. Semlidut. Standarnya itu. Standarnya itu. Tapi kalau grade-nya naik ya semlidut terus atas. Nah sesuai seleranya Mas Dio semlidut. Betul atas. Aku paling seneng tuh masakan emang yang rumahan. Oh malah suka yang kayak gitu. Kayak daun talas, tau nggak sih? Daun talas di santen itu. Wah nggak tahu Mas aku. Apa ya? Aku nggak. Itu olahan itu. Lompong jenenge. Oh nggak tahu. Belum pernah aku itu sama tempe bacem atau tempe bawang uyah, wah enak banget. Nah itu untuk YouTube tadi Mas. Oke. Nah Instagram. Nah ini kita ngomongin dunia per-endorsan. Iya. Soalnya kan tadi Mas Dio sempat cerita katanya kalau di YouTube sekarang tidak menerima endorse atau gimana Mas? Atau lebih idealis ya? Iya, kecuali tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya, brand nasional. Nah, itu kalau di YouTube ya. Air mineral itu habis makan pedes. Itu Instagram Mas. Instagram katanya jor-joran. Iya, Instagram memang ini sih. Apa jenenge? Media mencari cuan. Lebih jujurnya seperti itu. Iya. Tidak dipungkiri. Nah itu gimana Mas? Itu Mas kalau untuk Instagram sendiri, ya namanya Instagram orang endorse tuh kan bayar ya Mas, bayar untuk kita mempromosikan ya. Ketika produknya mungkin tidak sesuai di lidah Mas Dio nggak sesuai, itu presentasinya gimana juga tuh kalau di Instagram modelnya Mas? Sama. Mas Dio. Oh sama aja. Sama. Semlidut gitu ya intinya. Semlidut ya sama kayak yang tadi grade-grade-nya seperti itu. Terus ya nek untuk Instagram atau untuk tempat makan yang emang diundang tuh mereka udah prepare yang terbaik sih. Masakan yang the best-nya mereka ya untuk di yang sering terjadi itu ketika udah disajikan awal-awal buka mungkin mereka itu awal-awal masih bener itu disajikan ke kita ke food vlogger itu terus diulas kayak itu sangat ini. Nah ketika alhamdulillah rezekinya si resto itu menjadi rame. Booming, kadang kisinya quality controlnya itu yang mereka turun gitu ya? Karena saking ramenya dan lain-lain. Nah itu nanti yang kena kalau si restonya itu nggak mau dikomplain istilahnya, itu pasti yang kena food bloggernya. Soalnya kan dari awal udah merekomendasikan kita ini taunya juga dari Mas Dio toh gitu kan seperti itu. Nah itu biasanya biasanya jangan DM Mas kok ini. Nah itu udah sebenarnya piye ya udah nggak salah ya, kita nggak tahu masih yang terjadi di lapangan seperti itu. Waktu awal ke kita fine aja soalnya itu. Nah mungkin ini bisa buat pelajaran buat tempat-tempat makan atau resto sih. Mereka harus sama apa yang dihadirkan ke kami dan ke customer itu sama persis harus dengan rasa yang sama seperti itu sih. Biar itu kan juga untuk kembali lagi ke mereka. Iya. Mereka perjuangan teman-teman resto. Tapi kan sekarang kalau kita lihat di Instagramnya Mas Dio udah 600 sekian, udah verified. Pengen banget Mas verified. Amin pasti so. Itu kan banyak banget nih Mas endorsan udah masuk ya Mas. Terus ya kalau sekarang udah pasti masuk terus lah istilahnya. Kalau untuk awal-awal nih pas Mas Dio lagi strugglingnya belum ada tawaran kerjasama jemput bola atau gimana Mas awalnya? Ketika belum ada tawaran kerjasama kita yang menawarkan. Nah iya kita yang menjemput bola. Gimana Mas? Pertama caranya prosesnya jadi kalau biasanya tak DM-in kayak gitu. DM Instagram. Instagram. Itu kan secara konten berarti kita ngirit nggak usah beli kayak gitu. Terus saling menguntungkan, kita juga terisi kontennya, mereka juga dapat insight dari kita lah kayak gitu ya. Jadi tak DM-in satu mau nggak tukeran apa jenis kerjasama nanti kita review keluarin aja makanannya kita pengen buat konten. Nah mereka nggak boleh ya iyalah kayak gitu. Followernya kan udah lumayan juga udah puluhan ribu gitu waktu itu ya. Terus mereka kesini aja butuh apa. Sejauh ini pas waktu kita jemput bola sih seperti itu kayak gitu. Jemput bola yang gratis. Yang gratis. Pasti mau dong. Ya. Nah kalau untuk yang jemput bola tapi yang itu waktu dulu itu sangat susah sekali itu. Jadi padahal waktu itu followers sudah oke. Berapaan Mas? Udah 100.000 sekian kalau nggak salah. Itu nawarin untuk mereka endorse kayak gitu.
apa sih kita ini buat video biasanya red card kan, video sekian, foto sekian kayak itu. Ada yang mereka nggak balesin ngono jelas rapopo lah yo. Nah, apa ada yang ini minta ketemu dulu, itu seringnya minta ketemu dulu. Ketika sudah ketemu, nah ini plapli-plu mereka nggak jadi. Kebanyakan nggak jadi. Belum amblas. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses ya Mas. Iya, emang harus ada penolakan. Tapi biasanya semangat. Pas ketemu nih Mas, kan ujung-ujungnya ngobrolin red segala macam ya. Disitulah mereka langsung melintir gitu Mas. Nggak ada apa ya, kayak option B gitu misalkan. Pernah nggak Mas kalau gitu? Apa tiba-tiba langsung melintir gitu? Pertanyaan yang sangat susah sekali mungkin sampai hari ini food blogger apa ya jawab itu ketika ada pertanyaan, ketika apa endorse ya bahasanya, aku endorse kamu kayak gitu, nanti salesku langsung berapa kayak gitu. Kita penjualan gimana langsung apakah langsung ini? Ya kita nggak tahu kalau itu bukan tugas. Bukan juga, itu tugas marketing Anda. Seperti itu, mereka langsung ke sales kayak itu. Anak ke sales ya temen kayak kita gini buka wae mending koyong ini iki wis didol wae dipromoke dhewe kan kayak gitu. Iya enggak? Seperti itu kan logikanya. Nah, mereka berpikir langsung ke sales. Nah, perlu diketahui bahwa apa ya? Yang menurutku tuh yang lebih bagus itu kita berpikiran itu ke branding gitu. Ya kan, supaya orang tahu dulu gitu ya. Nah, seperti itu disebar ke teman-teman. Maksudnya emang belum apa ya? Belum nyanda untuk istilahnya endorse yang ratusan ribu, puluhan ribu kan juga ada seperti itu. Pelan-pelan itu juga ada yang melakukan itu soalnya. Biasanya anak-anak muda. Seumuran kita kan tahu itu sosial media. Mereka saonone endorse kayak engko ada lonjakan ini, ada turahan lebih banyak, nanti endorse siapa lagi terus kayak gitu. Itu marketing. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kebanyakan waktu dulu itu seperti itu, langsung ke sales ya. Kita nggak tahu. Kan kita juga nggak pesugihan online kayak gitu. Dan itu banyak Mas. Banyak kayak gitu. Karena waktu itu kan yang ketemu sama kita juga orang-orang yang sudah berumur, mereka seperti itu. Mereka yang dulunya mungkin nyebar brosur dan lain sebagainya kayak itu ya, kita juga nggak bisa menjaga itu. Yang benar sih ke branding sebenarnya kalau gitu, itu kan apapun ke iklan-iklan gitu, nggak bisa langsung ke sales. Nah, yang benar itu yang udah dilakukan mereka yang udah sukses ya untuk produk-produk itu, mereka dalam 1 bulan mereka menganggarkan budget sekian. Contoh budgetnya 1 juta contohnya. 1 juta. Nah, 1 juta itu bisa ngiklan ke berapa food blogger kayak gitu, foodgram kayak gitu. Ya udah itu disebar. Nah, nanti dikalkulasi selama 1 bulan ada kenaikan sales nggak gitu. Nah, itu yang benar seperti itu. Sales nggak, kalau ada ya wes berarti besok tinggal diulangi lagi kalau dengan diulangi dengan hal yang sama, dibedain aja foodgramnya. Jadi disebar. Kayak kita jaring kayak itu. Jaring nanti kita lihat lagi bulan ini salesnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Ketika ada yang pakai ini, ternyata pakai ini salesnya langsung tambahnya tinggi, ya udah tinggal repeat order di bulan berikutnya atau membuat promo-promo apa lagi di bulan berikutnya, seperti itu sih harusnya. Nah, ini dilakukan juga teman-teman mereka di brand itu seperti itu kayak gitu. Nah, mereka terus bisa melejit, semakin dikenal, dilalah pas jeblok juga videonya jadi viral dan akhirnya mereka laris seperti itu sih. Nah, kalau ngomongin cuannya ya Mas, kalau Instagramnya Mas Dio yang sekarang dengan YouTube lebih banyak kan mana Mas? Menguntungkan yang mana? Menguntungkan Masnya YouTube tuh AdSense bukan endorse. Iya, kalau ya total semuanya sih Mas, YouTube dengan Instagram totalnya lebih gede mana? Hari ini masih gedean Instagram. Masih Instagram Mas, padahal Instagram tuh nggak ada ads-nya ya. Nah, ads-nya dari teman-teman ini sih. Tapi ya semoga aja kemarin udah ada kabar IGTV bakal ada. Oh iya. Karena Facebook udah bisa, harusnya itu sih. Akan kesana nanti kan lebih menguntungkan kita semua ya kan. Nah, kalau role model di dunia foodisan ini Mas Dio siapa? Jujur yang menjadi role model dan inspirasiku almarhum Pak Bondan sih. Pak Bondan itu legend banget. Iya, itu Pak Bondan. Kalau aku dari kecil nonton itu. Maknyus itu. Maknyus banget ya. Itu
apa ya, aku dari kecil nonton itu. Dulu kayak sempat kepikiran waktu nonton, wah enak ya. Apa orang tiap hari itu sering makan terus gitu kan, lihat di TV waktu kecil gitu. Padahal Pak Bondan tuh backgroundnya kayaknya nggak ada ini ya. Kalau nggak salah wartawan ya. Wartawan kan backgroundnya. Iya. Ya bukan wartawan. Master Chef, bukan Master Chef juga. Tapi storytelling dia kan bagus untuk membawakan kayak itu. Dia juga paham tentang kuliner mana dan lain sebagainya. Sampai di beberapa waktu kita trip kuliner YouTube itu ketemu ke tempat makan yang legend ya, itu sampai kayak ini Pak almarhum Pak Bondan udah ketiga kali sampai di sini. Kemarin ada tuh bebek di Klaten, mereka cerita. Aku lihat fotonya Pak Bondan almarhum itu masih muda, masih waktu kesana ya. Aku ada fotonya itu Pak Bondan dulu sampai 3 kali loh kesini Mas. Oh iya loh, bebek bener-bener enak, mantap. Gila. Tapi sedikit banyak karakternya Pak Bondan ada yang nyantol di Mas Dio nggak? Ya, aku terencananya Pak Bondan punya jargon maknyus, terus deodoran nyari juga jargon. Nah, ketemunya Semblidut. Terus emang apa ya, deodoran tuh ya makanya aku mikir ya, aku pengen ya tetap Jawa kayak gitu. Semblidut itu artinya apa sih Mas? Dalam harafiahnya. Apa ya? Ya sesuatu yang enak banget gitu aja sih. Nggak ada yang apa ya? Ya ngono kuwi dapat kata-kata itu dari mana Mas? Itu tuh apa ya? Ya ini agak nganu sih. Jadi gini, nggak apa-apa tak ceritain buat sedih aja. Jadi kalau seorang cowok itu melihat ngerti aku arahnya. Harus ngerti arahnya. Cewek yang wow gitu kan biasanya kan wah sempledot ya gitu kan. Nah di Jawa nah itu. Wah sempledot, kimplah dan sebagainya kan gitu. Wah kayak lu, apanya saya jorok-jorok lah. Nah, itu tak persepsikan ke suatu makanan kayak gitu. Suatu makanan yang indah, yang enak, terus yang otentik kayak itu. Tapi kan nggak mungkin terus panganannya sempledot. Kan nggak mungkin. Terus aku, apa ya sih sempledot. Oh kita ya. Tapi itu jargon dari pertama kali Mas Dio fokus di food. Dulu enggak. Apa ganti awalnya? Awal dulu mantap jiwa kayak gitu. Mantap jiwa kan wis standar ya, SNI wis mantap jiwa. Terus ganti apa meneh Mas? Ya itu langsung. Oh langsung. Jadi kayak mantap jiwa itu kan ya banyak orang tahu nggak mempresentasikan seseorang siapa gitu. Nah kalau Semblidut ini aku nyoba aja, wih mana Semblidut. Ternyata mereka juga wih Semblidut ya komen-komennya gitu. Sampai di jalan itu Mas Semblidut malah jadi identitas tuh. Menjadi identitas. Brandingnya wis kuat jadi situ. Iya, jadi Kak maknyus ya mesti langsung. Ya Bondan. Bondan. Semblidut ya. Kalau harapannya seperti itu. Iya. Meneh gue seperti itu sih. Kalau makanan yang paling enak ini paling ya Mas. Jadi nggak ada duanya nih. Tandingannya. Menurut Mas Dio itu di mana Mas? Selama jadi food vlogger ini. Seperti tadi di belakang kamera tak ceritakan sih. Jadi mempunyai pas ketika trip itu mempunyai jagoan-jagoan sendiri sih. Kalau enak, aku sampai bingung sebenarnya kayak Mas makanan yang paling di Jogja apa? Wah itu aku mikirnya harus ya kayak gitu. Sampai bingung. Jujur. Sampai temanku tuh bilang, kamu tuh gimana sih kerjanya di rumah nggak tahu. Saking banyaknya coy, jadi lupa aku nggak bisa nama ini. Paling ya aku ditanyain kemarin makanan paling enak pas waktu Jawa Bali apa? Nah aku bisa jawab. Lebih spesifik soalnya itu. Spesifik langsung. Iki tadi jawabanku. Nah itu, atau dicoba itu. Nah seperti itu. Oke, ngomongin yang trip Jawa Bali tadi. Ya Mas, diurutin Mas yang paling enak Mas. Oke. Yang paling enak itu ada sate kampret namanya. Sate kampret di daerah Jombang. Sate kampret tuh namanya atau daging kampret? Enggak. Namanya doang. Daging sapi. Daging sapi. Daging sapi, pokoknya dia mempunyai bumbu sendiri. Bumbunya itu daging sapi ini jadi pedes rasa satenya, bumbunya itu ya. Nah, terus potongannya lumayan besar-besar gitu. Dia disajikan dengan kuah rawon, terus ada 2 kuah, aku agak lupa. Ada itu di YouTube. Lodeh ya saya sini. Apa kayak? Ada 2 sayur lodeh itu. Kalau nggak salah sih, ada sih di YouTube. Aku bukan dulu. Nah, dari 3 kuah di sate kampret itu paling cocok itu sama kuah rawon. Karena tes dari satenya itu pedas. Nah, terus nyerutup kuahnya itu dia jadi turun dulu pedesnya itu, pedesnya turun terus jadi
kombinasi antara pedes dan manis gurih. Aduh enak banget itu semua. Dan tempatnya itu nggak terlihat dari jalan karena itu masuk ke pasar. Tapi rame mas. Rame. Aku bukanya jam piro ya kayak. Aku agak lupa. Pokoknya aku ngantri setengah jam sebelum buka pokoknya. Jadi aku ke situ itu baru ada 2 orang. Setelah aku duduk itu langsung datang. Urung buka itu. Masih mereka prepare belum bisa dipesan kayak gitu. Itu aku sampai kaget. Wah kayak gila ya di dalam pasar. Sampai segini ramenya. Jadi pasar itu banyak pintunya. Itu pintu ketiga nih nggak salah. Kayak aku mikirnya, buset ini kok arep mlebu bioskop. Ada pintu berapa? Itu di pintu 3 kalau nggak salah. Itu ada di videonya. Nah, aku masuk situ, ya aku secara konten itu bagus. Rasanya well just. Nah, apa sate kampret di daerah Jombang ya. Monggo mampir ke sana. Mampir just. Itu yang paling jos ya, Mas. Di sana. Number 1. Kalau ini Mas, kalau caranya mendeskripsikan makanan tuh biasanya apa Mas? Misalnya ya, kalau kita mau bikin konten, sajiannya inilah kentang gitu. Kita makan nih. Terus apa pertama? Pertama kita harus mendeskripsikannya gimana gitu. Biasanya karena YouTube itu panjang ya, ininya apa nih? Bisa videonya kayak gitu kan. Bisa panjang. Nah, berarti biasanya tak coba dulu yang original kayak gitu. Contoh soto ya, soto tak coba dulu yang original. Nah di situ aku yang mengecap aja, kayak ini ada rasa manis, terus ini kayak apa rempah kuniri mungkin terlalu ini. Dan ini yo asinnya juga dapat kan kerasa. Ya apa yang tak rasain di lidah tak utarakan aja kayak gitu. Ini yang manis. Dan seringnya tuh ya tetap berbeda tuh. Aku sama temanku kayak gitu. Sama mungkin teman-teman videografernya tak suruh nyoba ya. Dia mempunyai manis setuju, oke setuju. Asin setuju. Tapi nek menurut iki ono iki nih. Nah, seperti itu. Ya itu karena lidah berbeda-beda. Tapi secara global sih aku. Secara global ini rasanya lebih condong ke rasa manis atau rasa pedas atau pedas asin gitu, atau asem gitu. Tapi kan kadang ada yang kayak wah ini contoh ya, misalnya ada rempah-rempah apa ya, rempah-rempah atau apa misalnya jahe ini kerasa gitu. Kan kita butuh memastikan apakah itu beneran dari jahe atau dari apa, itu biasanya gimana, nanya dulu atau sebelum shoot? Ya sebelum shoot kan ada proses masak. Oh iya, kita pasti lihat. Aku lihat ke belakang. Ya. Iya, jadi gitu ya. itu pakai apa Bu? Ini. Setelah dijajal berarti kan kita udah tahu ya. Kita konfirmasi lagi dengan lidah kita. Oh iya, ternyata benar karena ini ada rasa jahenya itu lebih kuat dan sebagainya, seperti itu sih. Di Instagram juga sama, aku sering nanyain ini apa aja gitu, apalagi yang kelihatan ini ya oke. Karena di Instagram kan udah kepotong eksterior, interior. Jadi proses makan tuh sebenarnya hanya 20 detik mungkin atau berapa detik gitu ya. Iya, seperti menit jadi, kan. Jadi dibuatin ini rasanya ini yang ini udah cukup. Yang kurang lebih juga aku menanyakan sama teman-teman kru di sana. Menurutmu ini rasanya gimana? Ini Mas pedas manis Mas, kamu iya Mas pedas manis. Yang ini ini agak asin. Setelah tak coba, ya emang bener. Ya tak utarakan aja ke mereka gitu. Dari beberapa yang udah aku tanyakan, tak utarakan. Tapi Mas Dio semua makanan suka? Suka. Nggak ada yang nggak suka? Yang penting halal. Yang penting halal. Semua suka semua daging apapun? Nggak. Alhamdulillah nggak ada yang pantangan apa nggak doyan apa gitu? Nggak ada. Semua doyan. Dulu kan aku ini Mas, pas awal-awal struggling konten gadget dan makanan dulu kan sempet apa aku bikin review makanan ya. Cocok. Tapi aku kan nggak suka makan aneh-aneh Mas. Ayam nggak suka, daging sapi nggak suka. Mandek no kontennya. Ayam nggak suka, daging sapi nggak iya, suka. susah. Aku ada itu. Kendala. Berarti kamu review dessert aja. Ya untung sekarang jalannya wis ketemu. Wis ketemu. Iya, maaf. Ya. Oke, mungkin gitu aja Mas Dio obrolannya ya. Tapi sebelum kita akhirin ini ada beberapa pertanyaan banyak banget ya. Oh iya. Kita pilih berapa? Kita pilih 4 aja. Oke, soalnya nek dibaca semua 4 jam nanti ya. Oke. 4 aja ini kayaknya udah yang paling top. Paling jos gandos lezatos. Oke, kita bacain aja Q&A-nya. Yang pertama dari Pradipta.Nandanu. Oke, siap. Dita, takon Dita. Tipsnya biar kontennya itu nggak ngebosenin. Oh iya.
Ya berarti harus ada lucu-lucunya. Pertama ada unsur komedi. Unsur komedi itu jelas. Jadi kayak kita harus bertingkah yang di luar normal lah kayak gitu. Ngopo terus wah biasa seperti itu sih, paling lucu-lucu. Nanti juga ditambahin di editing kan ada atau kayak di zoom apa kasih backsound guyu hehehe kayak gitu apa itu kan jadi apa ya tambah lucu aja gitu. Seperti itu. Entertain ya. Entertain. Pembawaannya aja berarti. Pembawaan pas didukung ke editingnya. Ya itu ya. Ada tambahan lagi? Sementara itu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi langsung DM aja. Oke, siap. Selanjutnya Mas dari Anton_Aguan. Oke. Tips hunting makanan yang bagus. Makanan kok bagus-bagus. Tips hunting makanan yang bagus-bagus dan jarang orang dapetin gimana ya? Oke. Bagus secara look mungkin ya. Secara look mungkin, secara konten mungkin juga ya. Kalau biasanya ini sih ya tadi udah tak obrolin juga sebelum berangkat ke trip kita ini dulu share di story itu kuliner di kota A itu apa aja kayak itu kita butuh 3. Mereka kan DM-nya banyak banget, kita ketik semua, kita baca semua, kita rekap lah istilahnya gitu. Nah, nanti akan kita pilih 3. Dari semua itu kita lihat yang berpotensial menurut kita bagus. Ini legend ini terus masih di pinggir-pinggir kaki 5 kayak gitu. Wah ini boleh dapat shred 1 kayak gitu. Ya paling itu milihnya. Dari itu ya. Dari mereka terus kita nge-cross check. Kita googling, terus kita nanya orang sana, emang bener ya ini ada kayak gitu. Karena waktu itu aku pernah di Purbalingga kan aku. 3 makanan Purbalingga yang wajib aku coba apa nih kayak gitu. Jadi ada yang iniin oseng knalpot. Kan aku kayak membayangkannya itu loh. Wah, ini mesti pedes-pedes ya gitu kan. Knalpot nih, mantep nih. Aku searching kok nggak ada kayak gitu. Ngapus sih berarti. Betul dihapus sih. Ya karena Purbalingga itu kan emang ini kan industri yang paling maju kan industri knalpotnya. Dia kan ada salah satu brand yang ngambil dari sana gitu. Nah itu beneran. Tak kira beneran, pas aku nge-searching. Tapi terima kasih sudah dikasih rekomendasi. Tapi bisa jadi untuk ide usaha juga. Saya knalpot banget tuh namanya. Jadi nanti mungkin apa yang dibentuk knalpot tapi pedes gitu ya. Terang. Ya itu tadi dari siapa? Mas Anton, matur suwun. Ini bukan Mas Anton yang sok kabeh itu bukan. Bukan. Beda itu. Ini Mas dari Nur Fauzin Hidayat. Oke, Mas Nur. Kapan coba Hidayah. Oh iya, Hidayat. Kayak tabloid. Kapan coba kuliner Indonesia Timur, Lombok, Nusa Tenggara, Papua? Oke. Kapan Mas? Mas Nur, pasti kita sampai ke sana, tenang aja. Tapi kita iniin area Jawa dulu. Kalau yang di daerah Jawa terus ada masakan Lombok gitu belum pernah Mas? Aku pernah gitu. Ada masakan Timur itu ada rasa sayangnya aku lupa. Itu ya ini kuah kuning terus pakai apa itu? Papeda, terus makannya juga ada ubi kayak gitu ada di daerah Jetis. Jetis ya. Seafoodan itu Mas. Hah? Seafood itu ya. Olahannya. Olah itu. Nah, aku pernah makan di situ. Itu pernah jadiin konten juga, Mas? Dulu pernah. Cuma Instagram aja. Berarti udah pernah toh, Mas? Tapi kalau ke sananya tapi pasti jos nek lebih di sana itu. Jadi hawa-hawanya itu dapat. Enak banget itu, Mas, kalau bisa sambil jalan-jalan. Okay. Terakhir. Yuk, Melu. Wah, gelem banget tau, Mas. Terakhir ya. Dari Priyanto Mulyono, kebetulan orangnya ada di sini. Oke. Ada di pojok sana. Ada di pojok sana. Mana nih? Ayo langsung tanya aja. Ini Mas, kenapa semua makanan dibilang semlidut? Tadi udah dijawab, tapi mungkin sedikit lagi dijelaskan aja Mas. Karena nggak ada makanan yang nggak enak sih. Itu ya. Karena tidak ada makanan yang tidak enak. Mereka meracik itu dengan hati. Mereka juga belajar memasak itu. Nggak mungkin mereka terus sak-sayar ngasih makan ke orang itu, nggak mungkin. Aku belum pernah melakukan seperti itu. Ya paling ya itu tadi basi popo itu yang yang tidak layak itu yang nggak layak. Itu kan lebih tepatnya nggak layak kayak gitu ya untuk dikonsumsi itu sih. Semua makanan enak. Terima kasih semua orang yang pintar masak sudah menghadirkan kuliner yang sangat lezat di seluruh Nusantara Indonesia.
Oke, mungkin terakhir Mas Dio ada karena ini nama acaranya Creator Talk ya. Jadi kemungkinan besar yang nonton juga kreator-kreator yang mau jadi food vlogger, tips-tipsnya seperti apa atau kalau ada kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, silakan Mas. Selamat pagi. Kalian kali ini dapat 3 diamond. Oke, MLM. Motivasinya sih, ya ini kalian pasti tahu sih sebenarnya standar. Ya itu. Ya gunakanlah apa yang emang kalian miliki gitu. Nek urung di kamera pakailah HP. Ya itu. Smartphone udah canggih-canggih. Ya itu. Jangan putus asa. Tetap kalian konsisten. Ya itu. Itu pasti harus. Nah, sebelum konsisten kalian juga harus tahu apa yang kalian mau buat dan yang emang kalian suka gitu. Untuk memperoleh proses suka itu kan berarti ada mungkin nyoba ini. Proses mencoba mencoba itu pasti juga akan ya lebih baik dilalui karena burung ngerti. Kadang kita udah aku review sepatu ternyata kayaknya enggak ini. Ya udah coba aja nanti pasti ada klik satu yang memang ini udah aku banget. Itu salah satu tips untuk mencari apa yang disuka. Aku pernah baca buku dia juga menceritakan seperti itu. Untuk memperoleh passion itu harus mencoba dari beberapa hal, mungkin hobi dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Terus digital ini atau YouTube atau Instagram sosial media ini masih pasarnya sangat luas. Itu Indonesia itu yang terjamah internet itu baru 60% kalau nggak salah datanya yang terakhir aku baca. Itu berarti masih 40% yang belum tersentuh kayak gitu. Instagram downloadernya di Indonesia berapa, YouTube berapa gitu. Kalau subscriber kayak 1.000 orang itu berarti masih sangat luas ya gitu ya. Pasarnya masih. Jadi hari ini ketika kalian pengen fokus ke itu, kalian belum telat, lakukanlah. Yuk, langsung semangat, langsung digawe. Gak usah pelan dulu. Seperti itu Mas Radit. Ya udah mungkin segitu dulu aja ya Mas Dio. Terima kasih di sela-sela waktunya yang sibuk ngobrol-ngobrol di channel Jogja YouTubers Network. Semoga nanti channelnya juga makin sukses. Amin. Begitu juga Mas Radit. Makin maju. Amin. Kamu juga. Dan semua kalau misalkan sudah ada usaha kuliner ya nanti kita undang-undang. Oke, siap. Sambil ini ya mungkin per hari itulah mampir ke kos kayak itu. Yes, go. ya buat teman-teman ya. Teman-teman juga sukses selalu. Terima kasih Mas Radit. Pokoknya semangat semuanya. Mesti ono dalane, tenang aja seperti itu sih. Mesti ono dalane. Wis kerjakan aja, ikhlas seperti itu ya. Sukses selalu. Ya gitu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Kita ketemu lagi di episode Creator Talk selanjutnya. Dadah. Bye-bye.